Dari buku yang menyatakan bahwa di negara-negara yang ya bekas komunis ya, Eropa Timur itu lebih aman, lebih tentram dan sebagainya kan. Gitu, apalagi dibanding dengan negara yang mengaku beragama gitu ya. Nah, kalau di Eropa Timur ya saya juga yang mengikuti ya. Eropa Timur itu yang didikan ya dari ideologi komunis, ideologi yang mengharuskan ketaatan penuh terhadap negara dan yang didukung secara ini oleh aparatus yang mengamankan planning yang bersifat nasional gitu, bahkan ya internasional kan, antar negara komunis, sehingga itu kan buahnya saja ini ketaatan ini kan, seperti halnya buahnya ketaatan kaum komunis Cina yang dibelokkan oleh Deng Xiaoping ke dunia kapitalis, ya mereka jadi kaya raya sekarang kan, ya, negara Cinanya kan. Gitu. Jadi karena ketaatannya itu, nah yang membangun ketaatan ini yang sejarahnya kan di buku-buku lain belum dibongkar itu. Silakan ya kalau dilihat itu bagaimana mereka itu di tiap tahunnya, apalagi tahun-tahun sejak ya mereka membuat negara-negara komunis kan, agamawan itu termasuk yang dihabisi kan, gitu. Justru yang zalim itu negara yang berasaskan pada komunisme itu. Coba itu banyak di ini karya-karya yang dulu deh, kayak Lech Wałęsa ya, Lech Wałęsa dan sebagainya itu yang banyak menyaksikan negara-negara itu komunisme itu justru yang menyengsarakan mereka kan. Karena mungkin sudah frustasi kan, karena ya memang berjaya terus kan waktu itu. Jadilah mereka kemudian pada taat, teratur dan sebagainya kan. Bahkan kalau kita lihat main bola yang Rusia itu mereka tidak melonjak-lonjak kegirangan. Jadi ada semacam peredam gitu ya. Kalau dalam senjata itu, jadi mereka tidak melonjak-lonjak kegirangan saat mereka kegirangan gitu, memasukkan bola misalkan, gitu aja kan. Nah itu karena etikanya termasuk etika sosial di negara-negara komunis itu jangan menonjol kan, gitu. Jadi harus biasa-biasa gitu kan. Terus segala halnya itu dipersembahkan untuk negara gitu. Termasuk karya-karya kita dan sebagainya itu negara yang besar kan, gitu. Tapi ya itu kan sekarang berbekas lah, kenapa kalau memang bagus kenapa nggak terus mereka jadi negara-negara komunis kan? Tapi mereka bahkan mengambil utang dari negara-negara barat kan. Sekarang ini bahkan Uni Sovietnya juga bubar kan gitu. Itu berarti ada yang salah juga dengan sistem itu. Jadi secara sistem sosial mungkin mereka tertib, teratur dan sebagainya. Tetapi secara individual orang mau berprestasi dan sebagainya kan, yang mempunyai ya menginginkan hak yang lebih gitu daripada orang-orang itu yang biasa commoners gitu, maka kemudian mereka hijrah kan pada ke Amerika kan gitu, ke Eropa yang barat gitu, yang bisa mengekspresikan karya-karya mereka juga dan kemudian mendapatkan keuntungan yang rada berbeda daripada yang tadi itu, to each according to his needs gitu kan. Jadi kalau di komunis kan yang ini tetap ngantri juga gitu kan. Kalau dalam suatu pabrik misalkan kan antara yang CEO dan sebagainya itu. Nah, yang merasa diri yang ini ya mereka pada ini. Kemudian karena serba teratur itu, mereka ya di dalam manusia itu kan ada jiwa kebinatangannya kan. Manusia adalah binatang kan. Nah, ada hal-hal yang mungkin tidak terpuaskan secara sosial di negara-negara komunis, lalu mereka yang mencari kan. Di antaranya ya konsep-konsep rock, anak muda dan sebagainya itu yang membuat mereka kemudian menggedor tembok Berlin kan.
Jadi mereka itu mau seperti orang Barat gitu, Eropa Barat. Jadi wild dan sebagainya gitu kan. Jadi tidak semuanya teratur begitu. Nah, ini film SpongeBob juga sudah memperlihatkan pada hal itu kan. Itu bahwa ya si Squidward yang kemudian di suatu tempat itu ada serba teratur dan enak, pada akhirnya dia bosen juga gitu. Wah, bosen ini hidup di sini kan. Saya nggak bisa ini ngejailin si SpongeBob gitu kan dan sebagainya. Jadi maka kemudian keluar lagi gitu. Nah, jadi ada sisi-sisi kebinatangan manusia yang bersifat individual gitu. Dan ya berkelompok, ya mungkin kelompoknya kecil gitu yang ingin terpuaskan gitu, yang tidak terpuaskan oleh social order ala komunis begitu. Terima kasih.